Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadi al-mutasil ilal Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-hadisul hadi asyar, hadis yang nomor 11. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dakma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi hadisun hasanun shahihun. Al-hadisul asyar utawi hadis kang nomor 11. Ini hadis yang ke-11 dari 42 hadis. Iku an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan saking bapaknya Muhammad, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi rawi dari hadis ini adalah Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kebetulan Sayyidina Hasan punya putra namanya Muhammad, sehingga Sayyidina Hasan punya alam kunya Abu Muhammad. Abu Muhammad itu bapaknya Muhammad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah suami dari Fatimah Zahra, putrinya Kanjeng Nabi. Berarti secara nasab Hasan adalah cucunya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan ini kalau dulu saya ngaji pernah diterangkan oleh Mbah Mun bahwa kekhalifahan itu masanya ada 30 tahun. 30 tahun itu terbagi mulai dari masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Itu baru 3 tahun kurang 6 bulan, 30 tahun kurang 6 bulan. Kemudian digenapi yang 6 bulan adalah Khalifah Hasan bin Sayyidina Ali. Sebelum pada akhirnya kekhalifahan tersebut diberikan karena untuk menghindari pertumpahan darah, permusuhan sesama umat Islam, akhirnya kekhalifahan Hasan diserahkan kepada Muawiyah. Mulai Muawiyah lah kemudian pemerintahan dalam Islam itu tidak memakai sistem khalifah, tapi memakai sistem kerajaan, monarki. Makanya setelah itu turun temurun. Jadi raja itu Muawiyah, kemudian Yazid bin Muawiyah sampai ke bawah itu ya keturunan-keturunan semua. Sibti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan ini cucu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa raihanatihi, dan dianalogikan seperti bunga yang semerbak harumnya. Ini Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu wafat karena diracun oleh istrinya sendiri.
Jadi istrinya digoda, dirayu oleh Yazid bin Muawiyah untuk meracun suaminya sendiri, yaitu Sayyidina Hasan. Maka dulu ada satu cerita kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW dulu itu kalau dengan Sayyidina Hasan itu sering mencium bibirnya. Tapi kalau dengan Sayyidina Husain itu sering mencium lehernya. Ada cerita seperti itu. Kemudian ditanya oleh ibunya Fatimah, Kanjeng Nabi kenapa kok kedua-duanya itu cucu jenengan, tapi kok ada perbedaan dalam memperlakukannya? Kenapa kok yang Hasan dicium bibirnya, terus yang Husain dicium lehernya? Ada cerita seperti itu. Kemudian Kanjeng Nabi menceritakan kalau besok Hasan itu akan wafat dengan cara diracun. Ya, diracun yang mana racun itu masuk melalui mulutnya. Kalau Husain itu wafatnya karena dipenggal lehernya. Dipenggal oleh orang yang semula mengaku menjadi pendukungnya Sayyidina Husain. Peristiwanya di Karbala, okay. Hanya Karbala itu rangkaian dari dua kata karobun wa balaun. Karobun itu maknanya kesusahan, balaun maknanya bala, cobaan, ujian. Di Karbala itu tempat di mana banyak peristiwa, orangnya itu ya tidak terlalu bisa dipercaya, ya orang-orang Kufah. Itu tempat di mana terjadi peristiwa yang menyusahkan, memilukan hati dan juga menjadi ujian bagi umat Islam, ya. Karena Sayyidina Husain dipenggal kepalanya di situ. Qala ngendika sinten Hasan kemudian ngendika kados ngeten, hafidtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya itu hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dawuh Rasulullah yang bunyinya dak mayari buka ila malayari buka. Dak ninggalo sira maing perkara yari bukan dadekake mamang apa maka ing sira. Ilama maring barang layari bukan ora dadekake mamang apa maka ing sira. Jadi kalau diterjemah, tinggalkanlah segala sesuatu yang membuatmu ragu, menuju sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Jadi kalau kita baca di syarahnya dijelaskan bahwa tinggalkanlah hal-hal yang syubhat, hal-hal yang masih ada keraguan di dalamnya, menuju hal-hal yang halal secara yakin. Jadi kalau ada sesuatu kok jenengan merasa ragu, ini halal apa enggak, berarti yang perlu jenengan lakukan adalah meninggalkannya. Tinggalkan sesuatu yang meragukan jenengan, yang masih membuat jenengan ragu, menuju sesuatu yang benar-benar membuat jenengan yakin. Kalau di persentase yakin itu 100%. Kalau syak, roibah itu mamang itu 50% atau 50-50. Jadi jenengan antara ini halal apa haram ya? Kayak halal tapi kayak haram. Jenengan kok ragu, berarti jenengan mengalami hal yang namanya syakun. Syakun itu maknanya keraguan atau roibatun. Nah, ini kalau sesuatu yang termasuk kategori syubhat itu kan sesuatu yang belum jelas apakah dia halal atau haram. Kalau kita kembali ke hadis yang dulu pernah kita bahas, bahwa ketika kita menjaga diri kita dari hal-hal yang syubhat, itu sama saja dengan kita menjaga agama dan harga diri kita. Karena orang kalau mempunyai kebiasaan dengan sesuatu hal yang sifatnya syubhat, itu lama-kelamaan akan menjadikannya terjerumus pada keharaman. Karena sesuatu yang syubhat kan sesuatu yang belum jelas status hukumnya.
apakah dia halal apa haram. Kalau halal jelas, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram juga jelas. Kalau ada sesuatu kok hukumnya itu masih abu-abu, ya tidak ke halal, ya tidak ke haram, ini cenderung posisinya ada di tengah. Nah ini berarti disebut dengan sesuatu yang masih subhan. Rawang meriwayatkan hadis at-Tirmidzi wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Wa qala at-Tirmidzi hadisun hasanun shahihun. Jadi kalau menurut Imam Tirmidzi hadis ini statusnya hasan sahih. Hasan sahih itu maksudnya kalau riwayatnya itu dua, berarti yang satu hasan, yang satu sahih. Kalau riwayatnya satu, itu ada yang menganggap hasan dan ada yang menganggap sahih. Ada yang kemudian menghitung, oh ini berarti sahih li ghairihi ini, yang semula hasan karena dikuatkan oleh sanad yang lain naik kelas jadi sahih li ghairihi. Nah, di sini ada beberapa penjelasan. Yang pertama adalah tarkus syubhat. Hadis ini memberi tahu kepada kita bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya syubhat, baik dalam hal ibadah, muamalah, berhubungan, bermasyarakat, berinteraksi dengan orang lain, dalam hal pernikahan, dalam segala hukum. Kalau ada hukum kok yang masih syubhat, maka sebaiknya ditinggalkan. Jadi kalau ditanya ini perintah meninggalkannya apakah sampai wajib? Ulama mengatakan tidak. Jadi ini perintah yang sifatnya nadab atau mandub, sunnah, anjuran, sebaiknya tinggalkan hal-hal yang statusnya masih syubhat. Kemudian ketika kita memutuskan untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya syubhat, secara tidak langsung kita juga menyanggupi atau menuju perkara yang memang benar-benar diyakini kehalalannya. Kalau sudah demikian, ada seorang muslim lebih memilih mengambil hal-hal yang memang diyakini kehalalannya dan meninggalkan hal-hal yang masih membuatnya ragu, maka akan membuat orang muslim tadi menjadi orang yang wirai, orang yang waro. Orang yang waro itu orang yang menjaga betul dirinya dari perkara yang syubhat. Jadi perkara yang masih berpeluang antara halal haramnya, oh ini kayak halal, kayak haram, udah tak tinggalkan saja. Karena diakui atau tidak, orang itu kalau terlalu akrab dengan hal-hal yang syubhat, terlalu biasa, itu lama-kelamaan akan jatuh terjerumus kepada hal yang sifatnya haram. Kalau kemarin dianalogikan, orang itu kalau mengembala kambing di batas area tempat tetangganya, itu lama-kelamaan kambingnya akan merobos makan rumput tetangganya. Jadi jangan bermain di jurang, jangan bermain di sesuatu yang sudah menjadi batas dengan haknya orang lain. Nanti lama-kelamaan orang tadi akan menyerobot haknya orang lain. Ini penting, kenapa kok orang itu, para sufi memilih jalan hidup menjadi orang yang wirai. Secara tidak langsung, jenengan sadari atau tidak, kalau jenengan itu mengkonsumsi atau melakukan hal-hal yang sifatnya syubhat, itu akan membuat hati jenengan gelisah, hatinya gak nyaman, gak tenang. Itu sudah karakter orang kalau melakukan, ya jadi orang kalau sudah sering melakukan hal-hal yang sifatnya syubhat, disadari atau tidak, itu kalau andaikan hati kecilnya itu ditanya, itu pasti dalam keadaan yang tidak tenang. Berbeda kalau kita
mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya itu halal. Kita melakukan hal-hal yang sifatnya benar. Kita jujur, tidak bohong. Itu pasti hati itu terasa tenang, tentram, ayem, minimal ayem. Jadi tidak gelisah, tidak bimbang. Itu hal yang membedakan, dampak yang muncul ketika orang itu membiasakan hal-hal yang 100% halal. Yang rada-rada ada subhatnya itu kadang masih meragukan di hati, kayak kurang mantep. Ya contoh yang pernah saya sampaikan ya kayak jenengan misal makan di rumah makan yang penjualnya itu bukan orang Islam, orang tidak Islam, terus jenengan pesennya itu misal ayam, jenengan ragu ini sembelihannya gimana ya, apakah ini disembelih secara syari apa enggak. Itu kalau jenengan masih abu-abu, saya makan saja, saya pesan ayam saja, itu bisa saja setelah jenengan pulang itu ada sedikit perasaan gelisah, perasaan tidak tenang. Jangan-jangan yang saya makan tadi ayam-ayam tirai, ayam atau ayam yang fresh tapi tidak disembelih secara syariat. Padahal kalau diteliti secara medis, ayam yang mati karena sesembelihan secara syariat dan yang tidak, misal ayam mati karena tertabrak motor, itu dari sisi kesehatannya tentu berbeda. Jadi orang makan bangkai sama makan hewan yang hasil sesembelihan itu ternyata dari sisi kesehatan itu punya dampak yang sangat berbeda. Nah ini kalau orang kok mengkonsumsi hal-hal yang subhat, sedikit banyak di hatinya pasti akan timbul perasaan gelisah. Di sini ada beberapa pengendikan ulama ya, dan juga jalan hidupnya ya, jalan hidupnya yang wirai, yang berhubungan dengan menghindari hal-hal yang subhat. Ada satu ungkapan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan demikian, tamamu taqwa tarku ba'dil halali khaufan ayyakuna haraman. Abu Dzar Al-Ghifari memilih jalan hidup agar ketakwaan itu menjadi sempurna. Tinggalkanlah sebagian hal yang statusnya halal karena punya ketakutan yang halal tadi berubah menjadi haram. Maksudnya dengan perkara yang halal saja kita itu tidak boleh berlebih-lebihan. Orang kalau berlebih-lebihan jatuhnya sesuatu yang berlebih tadi, sesuatu yang bisa saja menjadi mubadir. Nah, hal-hal yang berlebihan ini bisa saja menjerumuskan dan berubah status menjadi haram. Misal jenengan makan bakso, kuatnya cuma 2 mangkok, pesennya 3 mangkok. Yang semangkok akhirnya tidak dimakan, mubadir. Nah inilah mending yang semangkok dikasihkan ke orang lain atau pesennya 2 saja. Nah ini kan juga perilaku yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kemudian di sini ada ungkapan dari Fudel, ya zamu annasu annal warok syadid. Manusia, orang-orang itu punya prasangka, punya anggapan bahwa berbuat wirai itu berat. Tapi menurut jenengan berat apa enggak? Menjaga diri betul dari perkara yang subhat, apalagi di era sekarang. Berat, ya tentu berat. Wa ma warada alayya amroni illa akhadtu bi asyadima. Tapi jalan yang ditempuh oleh Fudel, kalau wirai itu dianggap berat dan ada 2 hal yang bisa dia pilih, maka Fudel akan memilih sesuatu yang berat tadi. Artinya apa? Fudel lebih memilih jalan wirai meskipun dianggap oleh banyak orang sesuatu yang berat. Berat ya, bagi kita ya juga berat ini. Kemudian ada ini yang mungkin
bisa menjadi pertimbangan kita. Ini ucapannya Hasan bin Abi Sinan. Ma syai'un ahwanu minal waro idza robaka syai'un fadal. Kalau menurut Hasan, bukan Sayyidina Hasan tadi loh ya, ini Hasan. Perkara wirai itu perkara yang sangat mudah. Jadi tidak berat. Kalau kita menganggap wirai itu berat, menurut Hasan tidak. Wirai itu sesuatu yang sangat-sangat mudah. Karena apa? Ketika jenengan itu merasa ragu akan sesuatu, pilihan jenengan satu, tinggalkan. Lah meninggalkan sesuatu itu sebenarnya lebih mudah dibandingkan mengerjakan sesuatu. Jenengan misal ditanya, melaksanakan sholat sama meninggalkan sholat, lebih mudah mana? Meninggalkan. Oh, nggak ngapa-ngapain. Sholat butuh energi. Meninggalkan puasa sama puasa, enak mana? Ya enak tidak puasa, makan sepuasnya, minum sepuasnya daripada puasa. Tapi fakta di lapangan kita itu malah justru sering melakukan hal-hal yang dilarang. Padahal harusnya kan mudah karena tidak melakukannya. Contoh gampang nih, kayak ngerasani orang lain. Gibah itu kan aktivitas, butuh energi, butuh tenaga. Sebenarnya kan lebih enak daripada gibah mending tidur. Ya, tidak terbuang sia-sia tenaganya. Nah, ternyata meninggalkan sesuatu yang diharamkan, yang dilarang itu tidak semudah yang kita bayangkan. Buktinya apa? Fakta di lapangan kita itu malah sering melakukan hal-hal yang seharusnya ditinggalkan. Padahal kalau ditinggalkan kita hemat energi. Misal diajak judi kan mikir, ya udah mikir terus uangnya, peluang hilangnya itu lebih besar. Mending kan ya di rumah ngopi, ya kan, scroll HP lah minimal kan lebih enak daripada judi misal. Ini banyak sekali hal-hal yang harusnya kita tinggalkan, tapi kita justru memilih jalan dikerjakan. Di sini ada beberapa cerita, di antaranya ada yang namanya Yazid bin Zari. Yazid bin Zari itu punya tinggalan warisan dari orang tuanya, dari bapaknya sebanyak 500.000 unta. Ini 500.000 dirham apa dinar. Di sini nggak ada keterangan mata uangnya. Yang jelas bukan 500.000 rupiah. Ya, kalau 500.000 dinar ya dikalikan saja itu, satu dinar sekarang berapa itu? Kalau dikonversi ke rupiah, ini banyak ini, miliaran ini. Tapi beliau memilih meninggalkan harta warisan dari bapaknya. Gara-gara apa? Wakana abuhu yali al-amal lisalatin. Jadi harta tinggalan warisan bapaknya itu tidak dipakai sepeser pun. Dikarenakan karena bapaknya itu bekerja di bawah sultan. Bapaknya bekerja di pemerintahan. Saya nggak menyebut ya. Kalau dulu itu, saya setuju, ulama-ulama dulu itu menganggap bahwa uang pemerintah itu subhan, cenderung ya ada campuran haramnya. Makanya di sini ada cerita, ada Ibnu Adham, ya, jadi Ibnu Adham itu ditanya, ala tashrobu min ma'i Zamzam. Ditanya, kenapa jenengan tidak pernah minum air Zamzam? Jenengan ngertos jawabannya. Faqala laukana lidalun syarabtu. Andai kan saya punya timba sendiri, maka saya akan minum air Zamzam. Jadi minum air Zamzam dulu itu harus menggunakan timba, air Zamzamnya masih di sumur, kalau mau minum ya harus nimba dulu. Nah ini kenapa tidak mau minum? Ternyata karena timba yang digunakan untuk mengambil air Zamzam adalah timba milik pemerintah. Jadi saking wirainya, kalau saya mau minum air Zamzam, kalau saya punya timba sendiri.
ini berat ini ya, berat ya. Nah, ini makanya dulu itu ada kiai yang memilih tidak berhaji karena orang kalau haji harus bersinggungan dengan bank. Saya anti bank. Saking antinya kemudian beliau pada akhirnya sampai akhir hayatnya tidak pernah menunaikan ibadah haji. Karena kalau haji harus setor uang ke bank. Nah, ini kalau kita menghindari 100% bank susah ya. Nah, makanya ketika bangun enten kaidah fikih ad-darurat tubihul mahdurat. Kalau dalam kondisi darurat terdesak mau nggak mau ya yang semula haram ya paling nggak keharamannya berkurang. Karena dalam kondisi darurat. Orang kalau dalam kondisi darurat nggak punya makanan apapun, kalau nggak makan mati adanya bangkai, makan bangkai itu boleh, bahkan wajib. Karena apa? Untuk bertahan hidup, untuk survive biar tetap hidup ya dengan makan bangkai tadi. Tapi ala qadril hajah, sesuai kadar kebutuhan. Ya butuhnya cuma 2-3 suapan ya udah segitu saja, jangan melebihi. Nah, ini ya susah ya, misal aslinya ya kalau pola pikirnya ya sebenarnya wirai gampang, tinggalkan saja. Tapi kan kondisi tidak mudah, misal meninggalkan bank saja kayak kita susah kan, ya nggak bisa ya era sekarang. Kemana-mana itu kalau nggak bawa ATM nggak nyaman, ya kan? Jadi kan pergi kalau nggak bawa ATM kan ada perasaan kayak gelisah. Ya ini nanti gimana ya kalau uangnya kurang? Ya nggak bawa HP kan sama. Aduh, kemana-mana nggak bawa HP susah, bingung kan? Nanti kalau misal kondangan nggak bawa HP nanti gimana nanti kalau di sana? Ya kan? Misal yang lain ngobrol, terus saya ngapain? Misal nggak nyambung dengan obrolannya. Kalau bawa HP kan lumayan itu. Ya gaya-gaya ada yang nelpon atau ada yang menghubungi kan bisa itu menghindari perkumpulan itu. Tapi kadang penting, misalnya dengan di perkumpulan, wah isi ini kok kerasa nih tok wah saya tak gaya ditelepon keluarga untuk pulang, misalkan bisa itu jadikan cara. Nah, sekarang ada pertanyaan di fikih itu ada, andaikan keraguan dan keyakinan itu ta'arud itu kontradiksi, dimenangkan yang mana? Ada satu kaidah fikih lagi, al yakin la yuzalu bisa. Orang kalau sudah dalam kondisi yakin, keraguan itu nggak akan bisa mengalahkannya. Contoh kasusnya ya kayak ada orang wudhu, misal jenengan wudhu, sholat maghrib, mau sholat maghrib kan wudhu dulu. Setelah itu nunggu isya, kemudian adzan isya, jenengan ragu, saya tadi udah batal atau belum ya wudhunya? Itu kalau menurut kaidah ini al yakin la yuzalu bisa, jenengan tidak harus wudhu lagi. Karena apa? Karena dikembalikan ke hukum asal. Jenengan tadi yakin kalau jenengan pertama sudah wudhu, berarti jenengan statusnya suci dulu. Berarti yakin jenengan itu udah wudhu. Setelah itu kan jenengan ragu, saya sudah batal atau belum, berarti belum batal. Dikembalikan ke status asalnya yaitu suci. Sama ketika jenengan ragu sudah wudhu atau belum, berarti kan semula jenengan hadas. Terus jenengan ragu, saya tadi udah wudhu atau belum ya? Kalau ragunya sudah wudhu atau belum, sama kayak jenengan sholat 2 apa 3 berarti 2. Karena 2 atau 3 itu kayak jenengan bilang saya ini sholat udah 2 rakaat. Nah rakaat yang ketiga ini loh saya ragu sudah atau belum? Makanya jenengan ragu 2 apa 3, 2 apa 3 berarti jawabannya 2. 3 apa 4 berarti 3. Diambil yang sedikit. Nah ini al yakin gitu. Al yakin la yuzalu bisa. Dan salah satu dari pun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Idza wajada ahadukum fi batni syai'an fa ashkala alaihi akhraja amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Kalau ada salah satu di antara kalian merasa perutnya itu ada sesuatu yang kayak keluar, di perutnya kerus kayak keluar, tapi ragu apakah benar-benar keluar kentut atau enggak, maka jenengan oleh Kanjeng Nabi tidak diperbolehkan langsung keluar dari sholatnya, ditunggu ada suara apa tidak pertama, ya kan? Kayak kerus ditunggu keluar enggak ya, kalau ada suara berarti jelas ini kentut, berarti batal sholatnya. Kalau tidak ada suara disuruh nunggu apakah ada baunya apa enggak, ya kan? Makanya biasanya kentut itu kalau ada suaranya enggak bau, kalau enggak ada suaranya bau. Makanya ini disuruh nunggu dua hal ini ada apa enggak, pertama suara, yang kedua apa, bau. Kalau ada suara berarti kemungkinan bau nggak usah ditunggu, kan sudah ada suara. Tapi kalau nggak ada suara tunggu, ada bau apa enggak. Kalau tidak ada suara dan tidak ada bau, sudah lanjutkan sholatnya. Karena itu termasuk min wasawisi syaitan, termasuk pengeribu, termasuk godaannya setan. Jadi setan itu ganggu kita sholat ya, diantaranya seperti itu, membuat seseorang itu ragu apakah dia kentut atau tidak. Jadi ini ada satu tambahan lagi. As-sidqu tuma'ninatun wal kadibu roibatun. Jujur itu bikin hati tenang, hati tentram. Bohong bikin hati itu bimbang, timbul banyak keraguan. Ya, ada salah satu hadis ini as-innasidqa tuma'ninatun wal kadiba roibatun. Kalau pengen lebih luas lagi ya, al halalu wal haqu wasidqu tuma'ninatun waridu. Pokoknya perkara yang halal, perkara yang benar, kejujuran itu bikin hati tenang, hati nyaman, hati tentram, hati merasa ridho rela. Wal haramu wal batilu wal kadibu raibatun wa qolaqun wa nufurun. Perkara haram, perkara batil, perkara bohong, kebohongan itu bikin hati ragu, bikin hati bimbang, bikin hati gelisah, bikin hati menyesal. Jadi ini tipikal sesuatu ketika kita ragu ini sesuatu yang baik atau buruk. Itu salah satu kuncinya. Sesuatu dianggap baik itu kalau dikerjakan bikin hati tenang, bikin hati nyaman. Kalau sesuatu kok bikin hati gelisah, kecewa, menyesal, itu berarti sesuatu yang kurang baik. Kan jenengan kalau pengen menimbang ini sesuatu yang baik apa tidak ya, salah satu pertimbangannya adalah itu. Ini kira-kira kalau saya lakukan hati bikin tenang apa enggak. Ini kalau saya lakukan kira-kira kalau orang melihat saya malu apa enggak. Jadi kalau jenengan melakukan hal gimana kalau ketahuan orang kok jenengan malu, atau ketika jenengan lakukan bikin hati itu tidak tenang, tinggalkanlah. Yang dikatakan Nabi, ma yari buka ila malayari. Ini tambah satu hadis lagi, ini pendek ini. Al hadis susani asyar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Ini hadisnya sangat pendek. Tapi ternyata hadis ini jarang sekali kita amalkan. Sering sekali kita terjang hadis ini. Al-hadis susani asyar, hadis yang nomor 12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, iku diriwayatkan saking sahabat Abu Hurairah. Qala ucap sinten Abu Hurairah, qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min husni islamil mar'i. Setengah saking kebagusan islami seseorang.
Tarkuhu iku ninggal kene utawi ninggal kene mar'i maing perkara layani kang ora penting apa mahu ing mar'i. Termasuk seseorang dianggap punya keislaman yang baik, dianggap Islamnya sempurna, dianggap orang itu memang benar-benar keimanannya itu punya buah, punya efek yang baik, itu membuat seseorang tadi meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Jadi jenengan sudah dianggap orang yang Islamnya baik kalau jenengan meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Hal-hal yang tidak penting baik dari sisi duniawi atau dari sisi ukhrawi. Secara agama tidak penting, secara dunia tidak penting, udah tinggalkan saja. Tapi kan kita itu sering melakukan hal-hal yang sebenarnya itu tidak penting. Tidak ada manfaatnya untuk agama, tidak ada manfaatnya di dunia. Itu sangat-sangat sering sekali ya. Jadi ada salah satu ungkapan dari siapa tadi ya namanya ini? Ungkapannya bagus. Oh, Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ngendikan ngeten. Min alamati i'radillahi 'anil 'abdi ayaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi. Jadi termasuk alamat, termasuk tanda Allah itu berpaling kepada kita kalau kita itu sudah disibukkan dengan perkara-perkara yang enggak penting. Jadi kalau aktivitas kita sehari-hari itu kok dipenuhi dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, itu berarti menjadi tanda, menjadi alarm bahwa Allah itu sedang berpaling dengan kita. Kita itu sedang jauh dengan Allah. Nah, itu kalau kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, termasuk hal-hal yang tidak penting yang membuat masyarakat itu kacau, itu adanya orang suka ikut campur urusan orang lain. Jadi itu penting itu. Hal-hal yang bukan urusannya tapi dia ikut andil, ia ingin berperan, ia ingin ikut ambil urusan orang lain direcoki mawon. Ini termasuk yang membuat masyarakat itu kacau. Nah, ini kalau ada urusan orang lain, kalau tidak dimintai pendapat, tidak dimintai tolong, jangan terus langsung ikut campur. Ini repot, ini yang membuat masyarakat itu kenapa satu dengan yang lain tidak saling menghormati, tidak saling mengasihi, satu yang lain banyak bermusuhan. Itu ya karena ini, bukan urusannya tapi ikut campur. Nah, al-istighol bima la ya'ni taji'un. Orang kalau sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, itu secara tidak langsung dia telah menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan energinya, menyia-nyiakan hidupnya. Jadi kalau kita kok mengerjakan hal-hal yang tidak penting, tidak ada gunanya, sebenarnya itu hanya aktivitas kita menghabiskan waktu, kok membunuh waktu, menyia-nyiakan waktu. Kadang kan bingung. Orang itu kan kadang gabut, ngapain ya? Enaknya ngapain ini? Oh, aslinya kan loh. Sebenarnya itu nggak ada istilah waktu itu, tidak ada aktivitas apapun itu enggak. Kalau jenengan waktu kosong dibuat zikir kan akhirnya nggak kosong. Ya, waktu kosong dibuat minimal lah tidur siang. Itu kan aktivitas. Jenengan tidur siang kan berarti jenengan meninggalkan maksiat. Tidur itu cara ibadah paling gampang gitu. Jenengan mau Quran 5 jam, saya yakin kayaknya nggak kuat. Ya, kalaupun kuat ya butuh waktu yang tidak sebentar, ya ada rada-rada perasaan malal atau kayak bosan. Tapi kalau jenengan ditanya tidur 5 jam kuat nggak? Pasti kuat. Kalau baca Quran 5 jam, nantilah sejam aja, dicicil misalnya. Nah, orang kalau sibuk dengan hal-hal yang nggak penting itu pertanda keimanannya lemah. Karena tadi kan dijelaskan,
Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Orang yang keislamannya dianggap baik itu kalau mau meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Kalau ada orang mengerjakan hal-hal yang nggak penting, berarti keimanannya lemah. Keimanannya dulu dianggap baik. Itu kan kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, pemahaman secara terbalik. Kalau dia meninggalkan perkara yang nggak penting, Islamnya baik. Berarti kalau melakukan hal yang nggak penting, berarti kurang baik. Nah, termasuk hal-hal yang sebenarnya kurang penting itu kasrotul kalam, terlalu banyak ngobrol, itu juga bahaya. Orang itu kalau ngobrol terlalu banyak, ya halaluhu hisabun wa haramu adabun. Ngobrol yang biasa, kalau nggak ada unsur maksiatnya, besok itu dihisab. Kalau ada unsur maksiatnya, berarti diadab. Pilihannya dua itu. Kalau pengen aman, yo ngobrol-ngobrol yang memang ada gunanya, ada manfaatnya. Jangan zikir, nggak akan mungkin jenengan itu menyesal ketika di akhirat. Waduh, saya dulu pernah zikir, saya menyesal, nggak akan. Tapi kalau ngobrol-ngobrol yang kira-kira itu hal-hal yang tidak ada pentingnya itu, kalau tidak ada unsur maksiatnya dihisab itu dicek. Makin lama dicek ya masuk surganya makin lama. Ya kayak bawa barang di bandara kan, makin banyak barang bawaannya, ngeceknya lama. Tapi kalau nggak bawa barang kan loss. Ya langsung udah silakan lewat detektor aja terus beres. Nggak perlu ngangkat-ngangkat. Banyak orang kalau ditakdir fakir ya masuk surganya cepat. Ya kan, karena hartanya sedikit, hisabnya cepat. Jangan ditanya, ya enggak lah, saya kaya saja lah, hisabnya lama nggak apa-apa. Daripada miskin susah ya kan. Khawatir nanti malah bisa keluar Islam gara-gara faktor ekonomi kan, naudzubillah min dzalik, kaya saja. Dihisab nggak apa-apa, enjoy, dinikmati misalnya. Tapi saya orang kenapa kok Kanjeng Nabi kemudian ketika menganjurkan orang itu falyakul khairon auliyasmut. Udah, kalau kamu pengen ngomong ya ngomong yang baik, kalau enggak diam. Pilihannya dua. Kalau ngomong yang baik, kalau enggak bisa ngomong baik berarti diam. Udah, pilihannya seperti itu. Dalam bermedia sosial ya kayak gitu sebenarnya. Oke, kalau misal nggak bisa berkomentar baik, udah nggak usah komentar. Nah, kenapa kok kita itu banyak rusaknya? Ya karena itu kita itu sering mengomentari hal-hal yang bukan keahlian kita. Ya, kita itu nggak ahli politik, sok-sokan ini kayaknya besok politik ini akan berjalan kurang kondusif ya karena gini ada politik identitas ini. Orang kalau sudah nggak ahli nggak usah ikut berkomentar, udah diem, kita amati, kita nikmati saja. Ya masalahnya itu banyak orang yang nggak ahli tapi ikut komentar, akhirnya orang yang tidak tahu itu kadang menukil komentar-komentarnya orang yang nggak ahli. Ini yang bikin orang itu sesat, bikin orang itu rusak. Nah ini udah pilih jalan hidup seperti tadi aja. Pokoknya kalau penting saya lakukan, kalau nggak penting udah tinggalkan saja. Toh meninggalkan itu kan hemat energi, hemat tenaga, hemat waktu. Ya mungkin ini dua hadis yang secara matang itu pendek, tapi ternyata punya banyak pengaruh di kehidupan kita sehari-hari. Meninggalkan sesuatu yang meragukan menuju sesuatu yang meyakinkan, dan yang kedua meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Mungkin ada pertanyaan, ini masih ada waktu kurang lebih